Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, selamat bertemu kembali di hari Senin tanggal 22 November 2021. Pada hari Minggu kemarin kita beribadah dalam peringatan dalam kalender gerejawi Kristus Yesus sebagai Raja Semesta Raya, di mana gereja-gereja menyatakan pengakuan Kristus punya kuasa atas kehidupan bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi bagi semua yang ada di jagat raya bahkan yang di surga. Kembali kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan pitutur luhur Jawa. Sagalak-galake macan ora bakal mangan gogore. Anggota keluarga Allah, anak macan atau anak harimau dalam bahasa Jawa disebut dengan gogor. Ungkapan Jawa, sagalak-galake macan ora bakal mangan gogore, secara harfiah berarti sebuas-buasnya atau seganas-ganasnya harimau tidak akan makan anaknya sendiri. Ungkapan peribahasa Jawa ini hendak memberikan penjelasan bahwa tidak ada orang tua yang tega mencelakakan bahkan mencelakai anaknya. Kalaupun ada orang tua yang disebut galak dan memarahi anaknya, sebenarnya bukan karena hendak mencelakai atau mencelakakan anaknya. Orang tua marah biasanya justru karena tidak rela kalau anaknya mengalami celaka. Bisa terjadi karena anaknya berbuat salah bisa celaka, maka diingatkan.
atau dalam rangka mendidik. Ada juga orang tua yang membiarkan anak mengalami masalah, namun tetap dalam pantauan orang tua. Baru pada saat anak kelihatan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, orang tua akan memberikan bantuan. Itu pun bukan berarti kemudian orang tua yang mengambil alih untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anaknya. Dalam hal ini, prinsip yang digunakan orang tua hendak mendidik anak menjadi semakin dewasa. Anggota keluarga Allah, ungkapan pitutur luhur Jawa, sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore, sebenarnya menyiratkan tuntutan kepada setiap kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Bahkan meskipun berseberangan pendapat, beda pemikiran, sebagai anak tetap harus menghormati dan memuliakan orang tuanya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup sejahtera dan bahagia. Meskipun cara yang ditempuh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh anak-anaknya. Berbakti kepada orang tua dalam hal ini menjadi wujud ungkapan terima kasih kepada orang tua. Demikian yang terjadi di dalam tatanan kehidupan orang Jawa. Sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau dalam ungkapan Jawa tadi, kasih sayang orang tua kepada anak selayaknya diimbangi dengan ucapan terima kasih dan kasih sayang anak kepada orang tuanya. Kita berhubungan dengan Tuhan. Secara khusus kita orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah. Bukankah kita juga menyebut Allah kita sebagai Bapa yang telah berkarya mewujudkan kasih dengan datang dalam diri Sang Anak Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya itu, kemudian memberikan penyertaan lewat Roh Kudus. Lebih dari itu lagi, kita juga di dalam keyakinan iman kita diberitahu bahwa besok yang akan datang kedua kali di akhir zaman untuk menghakimi dunia adalah Yesus Kristus. Tentu dalam penghakiman itu, kalau sebagai orang percaya kita ditemukan menjadi anak-anak yang setia, tahu berterima kasih, pasti diberikan kesempurnaan. Sekalipun pada sisi lain, kita juga sadar karena diberitahu oleh Sang Anak di dalam karyanya, bahwa saat menyambut hari akhir akan ada hal-hal yang tidak mengenakkan, bahkan mendatangkan penderitaan. Anggota keluarga Allah sebagai orang percaya, mari kita melihat diri kita masing-masing, melihat diri sendiri, dan kita bersama-sama belajar lewat bacaan kedua leksionari hari ini. Kita akan bersama-sama membaca, memperhatikan, merasa-rasakan bacaan lewat penglihatan yang diterima Yohanes. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai dengan 14 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat
pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang akan muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, dan secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Demikian kesaksian kitab Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Kekasihmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
Anggota keluarga Allah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang penglihatan yang diterima Yohanes pada perikop bacaan hari ini, dua saksi Allah. Dikisahkan Tuhan memberikan sebatang buluh agar digunakan Yohanes untuk mengukur bait suci Allah. Penglihatan ini identik dengan kesaksian kitab Yeskiel 40 ayat 3 dan Zakaria 2 ayat 1 dan 2. Penglihatan tersebut agaknya menyimpulkan tentang seberapa umat yang masih bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan seberapa yang munafik beribadahnya, bahkan yang sudah tidak beribadah karena telah mengakui kuasa lain daripada kuasa Allah. Pada tugas yang harus diemban Yohanes tersebut, Tuhan akan mengutus dua saksi untuk bernubuat tentang perkabungan selama 1260 hari. Waktu bernubuat ini sama persis dengan waktu bangsa-bangsa yang menguasai dan menginjak-injak bait suci, yaitu 42 bulan. Jadi kalau dihitung 42 kali 30 hari sama dengan 1260 hari. Tentu bukan jumlah harinya yang bisa kita cari penjelasan, namun makna keseimbangan waktu dua saksi tadi bernubuat dengan waktu ketika orang-orang dan umat Allah sudah tidak menyembah Allah karena mengikuti Allah lain. Anggota keluarga Allah, dua saksi yang diutus Tuhan tadi digambarkan sebagai dua pohon zaitun dan dua kaki tian yang berdiri di hadapan Tuhan Raja semesta alam. Dalam hal ini kita tidak bisa memperhitungkan secara fisik dengan cara matematika. Dua pohon ditambah dua kaki tian sama dengan 4. Perihal bentuk dan wujud dua saksi itu tidak dijelaskan secara pasti. Hanya yang bisa kita cari maknanya adalah bahwa yang pertama, zaitun. Zaitun adalah salah satu pohon yang paling berharga atau istimewa pada kisah Alkitab. Bukan hanya minyak zaitun yang mahal harganya, yang digunakan untuk lampu penerangan pada bait suci ataupun lampu penerangan yang di tempat-tempat khusus, bukan hanya juga zaitun yang minyaknya digunakan untuk minyak urapan yang mahal harganya, tetapi kita juga bisa mengingat ketika merpati kembali ke Bahtera Nuh setelah air bah dengan membawa sehelai daun zaitun. Itu berarti pohon zaitun adalah tumbuhan yang tetap bisa bertahan hidup dengan mengeluarkan tunas baru sekalipun terendam air bah. Adapun kaki tian adalah penyangga penerangan di bait Allah. Maka kemungkinan nubuatan yang disampaikan oleh dua saksi tadi adalah seputar adanya penderitaan yang harus ditanggung, tetapi barang siapa tetap bertahan dalam terang kasih Tuhan akan diselamatkan. Ada masa perkabungan, tetapi siapa yang bertahan menemukan keselamatan. Anggota keluarga Allah, kedua saksi itu memiliki kekuatan untuk mendatangkan malapetaka di bumi ini. Menutup langit, tidak menurunkan hujan, bisa. Bahkan tatkala ada yang melawan untuk membunuhnya, ada semacam
semburan api yang akan keluar dan menghanguskan yang menyerah. Dua saksi yang diutus Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun saat selama waktu tugas mereka bernubuat dijalankan. Namun demikian, setelah selesai tugas kesaksian, diceritakan mereka justru dikalahkan oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Jurang maut adalah simbol kematian, jurang maut adalah simbol neraka, dan ada binatang yang keluar dari sana mengalahkan dua saksi yang diutus Tuhan tadi. Bahkan diceritakan saat mati mayat dua saksi tadi hanya dibiarkan tergeletak di jalan raya. Karena dendam umat yang menerima nubuatan yang mengerikan tadi. Umat tidak percaya dengan nubuatan mereka. Umat mendendam karena merasa bahwa dua saksi itu hanya mendatangkan penderitaan. Jauh dari rasa syukur bahwa sebenarnya mereka diperingatkan oleh Tuhan. Tetapi setelah beberapa saat mati, ternyata roh kehidupan yang dari Allah akan membangkitkan mereka lagi, membangkitkan dua orang saksi yang diutus Allah tadi. Dan dalam kebangkitannya tersebut, semua orang menjadi sangat ketakutan. Maka dua saksi itu dipanggil untuk kembali ke surga, dan saat itu akan terjadi hal-hal yang dahsyat menghancurkan bumi. Orang-orang yang selama ini takut akan Tuhan akan memuliakan Allah di surga. Anggota keluarga Allah, kita tahu dan yakin, ternyata ketika Tuhan memberikan perutusannya, Tuhan tidak akan membiarkan yang diutusnya mati tidak berguna. Sama seperti dua orang saksi tadi. Memang ada binatang yang muncul dari jurang maut mengalahkan mereka dan mereka sudah mati. Namun ternyata Allah membangkitkan lagi dengan memberikan roh kehidupan. Hal demikian sama seperti orang tua yang tidak akan mencelakakan anaknya pada ungkapan sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore. Bukankah kita ini anak-anak Allah? Sama seperti dua utusan yang dikalahkan oleh binatang yang muncul dari jurang maut dan kemudian dibangkitkan lagi tadi. Mengapa kita tidak meyakini bahwa Tuhan lebih dari apa yang digambarkan dalam ungkapan Jawa sak galak-galake macan ora bakal mangan gogore. Tuhan tidak akan mencelakakan dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mati sia-sia. Sekalipun memang kita harus sadar ada bagian-bagian kehidupan, ada peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang tidak mengenakkan bahkan mengerikan sampai kematian. Tapi kita harus ingat Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan. Sebagai bagian orang yang diberi nubuatan oleh kedua saksi yang diutus Tuhan tadi. Apakah kita akan menjadi orang yang menerima kesaksian tersebut sehingga kita justru semakin menyembah Tuhan, kita takut akan Tuhan dan kita setia di dalam segala sesuatu meletakkan kuasa Tuhan, kuasa Raja atas semesta alam ini di atas segala-galanya. Kalau hal yang demikian kita lakukan, tentu kita menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih atas didikan yang diberikan Tuhan sebagai orang tua kita. Atau justru ketika kita mengalami penderitaan dan hal-hal yang tidak enak, kita justru mengingkari kuasa Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, di sanalah kita menjadi anak-anak yang selalu melawan Tuhan. Selaku orang tua kita, bahkan kita jauh dari keyakinan Tuhan mempunyai kuasa di atas segala-galanya. Dan ingatlah pada saatnya semuanya akan dihakimi, yaitu saat Tuhan Yesus
datang kedua kali. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya dengan sabda, mengingatkan kami melalui penglihatan Rasul Yohanes. Kami diingatkan bahwa pada hari-hari akhir, Engkau memberikan 2 utusan yang menyatakan nubuatan kepada kami. Engkau akan menentukan sejauh mana keyakinan iman kami berfungsi dan kami mewujudkannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Memang hidup ini ada penderitaan, memang hidup ini ada hal yang tidak mengenakkan, memang hidup ini ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Namun tatkala kami setia, kami meyakini kuasa Tuhan. Bagai ungkapan Jawa sakgalak-galake macan ora mangan gogore. Kami meyakini Engkau tidak akan membinasakan kami, Engkau tidak akan mencelakakan kami, bahkan tatkala kami harus menghadapi penderitaan, Engkau pun akan memampukan setiap kami. Kasih kuasa-Mu nyata karena kami mengandalkan Engkau. Apapun aktivitas kerja kami, akal pikiran, perasaan, dan semua yang kami jalani di dalam kendali kuasa Tuhan saja. Bahkan tatkala di antara kami sedang mengalami penderitaan, kami belajar untuk mewujudkan keyakinan akan kuasa-Mu, mengucapkan syukur dan selalu setia taat kepada Tuhan. Mengajak anak-anak kami untuk merasakan berkat-Mu, setia kepada-Mu, Tuhan menolong, memberkati. Sebagai bagian dari anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya. Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata. Gereja-gereja Tuhan setelah merayakan peringatan Kristus sebagai Raja semesta alam akan memulai kehidupan baru dengan menantikan kasih kuasa Tuhan di minggu-minggu Advent ke depan. Biarlah kasih kuasa-Mu nyata sampai peristiwa Natal. Kalaupun ada pengaturan dari pemerintah pada saat Natal, kami dibatasi, tidak boleh berkerumun, tidak boleh bepergian, kami tidak boleh asal mewujudkan sukacita Natal dengan kehidupan nafsu manusiawi. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi kami haturkan. Demikian juga program vaksin yang masih dijalani bersama. Tuhan berkuasa karena Tuhan yang kami andalkan. Itu Tuhan doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati sia-sia, namun Tuhan akan selalu menjadi kehidupan kita. Menjalani hidup di tengah dunia dengan penderitaan, kita membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.